Istilah revaluasi barangkali adalah merupakan hal yang baru bagi sebagian Anda ya. Revaluasi itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti penilaian kembali. Revaluasi, penilaian kembali. Ya. Yang dimaksud revaluasi di sini adalah eh, melaporkan aset tetap. Aset tetap itu kan kalau menurut prinsip ya historis itu harusnya dilaporkan menurut eh, dasar biaya ya atau cost. Tapi dengan kita sekarang ini mengacu kepada International Accounting Standard Board atau yang biasa standarnya itu kita sebut sebagai IFRS, International Financial Reporting Standards, ya, eh, pelaporan aset tetap itu bisa disajikan kembali bukan dengan biaya perolehan tetapi dengan nilai wajar. Ya. Nilai wajar itu secara sederhana sebenarnya berarti eh, nilai yang akan diterima ya seandainya aset bekas pakai yang kita punya itu kita jual kepada pihak lain yang bukan pihak istimewa dari perusahaan. Jadi nilai wajar itu misalnya kita menjual aset bekas kepada orang lain, bukan pemilik, bukan manajer gitu, ya, kepada betul-betul pihak yang independen. Jadi nilai wajar ini sebenarnya merupakan nilai estimasian, bukan nilai nyata. Ya. Nilai yang akan diterima seandainya aset itu dijual kepada eh, pihak luar. Artinya bukan eh, pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan kita. Ya. Kemudian eh, revaluasi ini dikenal dengan istilah jadi ada aset tetap itu ada dua metode, ada model nilai wajar dan model biaya. Ya. Keduanya bersifat pilihan. Anda bisa menggunakan model biaya yang selama ini ada. Jadi di neraca itu kalau model biaya, Anda hanya melaporkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, gitu ya. Itu kalau model biaya. Nah kalau model revaluasi berarti pada tanggal neraca ya, kita akan melakukan pengukuran nilai wajar, kemudian eh, aset tetap akan dilaporkan menurut nilai wajarnya pada tanggal pengukuran atau pada tanggal neraca. Ya. Nah, karena model revaluasi ini sifatnya pilihan, artinya perusahaan bisa tidak menggunakan opsi atau model revaluasi ini. Ya. Nah, sekali dipilih, model revaluasi ini harus diterapkan kepada satu kelompok aset yang sama. Ya, jadi aset tetap itu memiliki kelas-kelas atau kelompok-kelompok. Ya. Nah, penerapan opsi nilai wajar itu harus diterapkan pada semua aset dalam kelas atau kelompok aset yang sama. Jadi tidak bisa misalnya opsi nilai wajar itu diterapkan pada satu jenis aset saja, tapi aset yang lainnya dalam kelas yang sama maksudnya masih menggunakan model biaya. Nah, kemudian penerapan opsi nilai wajar itu tidak wajib setiap tahun. Ya. Artinya pengukuran nilai wajar itu kan melibatkan pihak namanya itu appraiser ya atau jasa penilai kalau di Indonesia ya. Nah, jasa penilai ini berarti perusahaan kan bayar lagi makan biaya untuk menentukan nilai wajar ya. Karena nilai wajar itu kan estimasi, nilai rekaan bukan nilai yang diperoleh dari transaksi yang sesungguhnya ya. Nah, kita perlu jasa profesional namanya jasa penilai untuk menentukan nilai wajar. Nah, karena ada biaya tambahan ini, maka opsi nilai wajar ini atau pengukuran nilai wajarnya itu tidak harus dilakukan setiap tahun. Tapi untuk aset yang harganya cepat berubah, itu barulah harus dilakukan setiap tahun. Jadi kalau aset yang kira-kira harganya itu tidak terlalu banyak berubah, mungkin pengukuran nilai wajar itu bisa dilakukan 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tetapi kalau aset itu cepat berubah, maka dia harus
diukur lebih sering. Misalnya dalam hal ini adalah 1 tahun sekali. Oke, sekarang contohnya kita punya perusahaan baru namanya sekarang Paris Company. Paris Company ini menerapkan opsi atau model nilai wajar ya kepada aset tetap yang carrying value. Carrying value ini nilai tercatat atau bisa juga padanannya sama dengan nilai buku. Jadi kalau saya bilang nilai buku itu sama dengan nilai tercatat atau dalam bahasa Inggrisnya carrying value itu sama dengan book value. Nah, satu aset memiliki nilai buku 1 juta, ya, kemudian estimasi masa manfaatnya 5 tahun, dan tanpa nilai residu. Ya. Ini gampang hitung penyusutan tahunannya, kalau menggunakan metode garis lurus, berarti 1 juta dikali 20%. Ya. Atau penyusutan tahunan dengan metode garis lurus adalah 200.000 setiap tahun. Jurnalnya adalah seperti ini. Beban penyusutan 200.000, kemudian akumulasi penyusutan 200.000. Nah, karena perusahaan ini menggunakan opsi nilai wajar, ya, maka setelah jurnal penyusutan di atas masih ada pekerjaan tambahan. Ya. Nah, si Paris ini ketika berkonsultasi kepada appraiser, ya, ternyata ditentukan gitu ya nilai bukunya, nilai wajarnya mengalami perubahan. Berapa nilai wajarnya sekarang? Nilai wajarnya itu ternyata 850.000. Ya. Itu artinya kalau aset itu dijual, seandainya ya aset itu dijual, maka dia akan laku sebesar 850.000. Tapi pada kenyataannya aset itu tidak dijual, hanya seandainya saja ya. Padahal nilai bukunya itu adalah nilai bukunya itu adalah 800.000. Ya, 800.000 itu dari mana? Dari 1 juta dikurangi dengan 800.000. 1 juta dikurangi 200.000. Nah, dengan adanya angka baru, nilai wajar, sebesar 850.000, tujuan kita sebenarnya adalah, sekali lagi saya katakan, tujuan kita sebenarnya adalah untuk melaporkan aset tetap ini ya menjadi 850.000. Dari yang semula biaya historisnya 1 juta, nilai tercatatnya adalah atau nilai bukunya adalah 800.000. Jadi kita punya 3 angka penting nih. Biaya perolehan 1 juta, kemudian nilai buku atau nilai tercatat 800.000, kemudian ada lagi satu angka namanya nilai wajar 850.000. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa melaporkan di neraca nilai wajar sebesar 850.000? Untuk awalan, Anda hafalkan aja jurnalnya itu seperti ini. Ya. Mekanismenya adalah, pertama, akumulasi penyusutan sebesar 200.000. Ya. Ingat, bukan beban penyusutan yang kita balik, tetapi akumulasi penyusutan. Dibalik, atau dia kan saldo normalnya kredit, dia didebit dibalik ya 200.000 ya. Kemudian Anda ingat ya biaya historisnya atau biaya perolehan aset ini adalah 1 juta. Maka untuk mengurangi menjadi 850, dia harus dikurangi sebesar 150. Jadi 1 juta dikurangi 850, 1 juta dikurangi 150, itu akan ketemu angka 850. Nah, supaya jurnal ini balance, gampangannya gitu ya, 200 dikurangi 150 berarti harus ada 50.000 di kredit. Nah, akun yang 50.000 di kredit ini yang namanya surplus revaluasi. Surplus revaluasi ini pada dasarnya merupakan semacam keuntungan, ya, atau gain. Jadi keuntungan ini yang perlu menjadi catatan tidak dilaporkan di dalam laporan laba rugi, melainkan dilaporkan di dalam seksi khusus di dalam laporan laba rugi dan
laba komprehensif lain, ya, dia merupakan bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain ini tidak ditutup ke laba ditahan. Jadi kalau Anda memiliki laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, ya, laba rugi itu ditutup ke laba ditahan, sementara penghasilan komprehensif lain itu akan ditutup ke akumulasi penghasilan komprehensif lain di dalam ekuitas. Atau bisa saja langsung dilaporkan surplus revaluasi di ekuitas. Nah, itu akuntansi revaluasi jurnalnya. Untuk sementara ini boleh dihafal saja, ya, dihafal saja. Akumulasi penyusutan dinolkan pada tanggal revaluasi. Kemudian aset tetap itu disesuaikan dari biaya perolehannya. Ya. Biaya perolehan 1 juta supaya menjadi 850, maka dikurangi 150, selisihnya adalah surplus revaluasi. Ya. Oke, ini adalah penyajian aset tetap di neraca setelah terjadinya jurnal revaluasi. Ya. Sekarang basis yang baru adalah 850.000, ya. Kemudian, nah ini angka 850.000 ini akan tersaji sebagai nilai aset tetap di neraca, ya. Sementara di kelompok ekuitas itu akan muncul satu item selain laba ditahan, ya. Jadi ada laba ditahan berapa gitu, kemudian ada surplus revaluasi sebesar 50.000. Nah, kalau bukan kalau, ya, tetapi pada tahun berikutnya, ketika satu tahun berlalu dari tahun sekarang, ya, angka 850.000 ini akan menjadi dasar penyusutan yang baru. Ya, jadi ketika kita menghitung penyusutan garis lurus, penyusutan itu tidak lagi 1 juta dibagi 5, tetapi menjadi 850.000 dibagi 4, atau jumlahnya menjadi 212.500. Oke, begitu saja untuk kali ini, ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.